Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memulai tugas untuk mata kuliah Sistem Paradigma Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Analisis sebutan sistem digital untuk kebutuhan layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Perkenalkan, nama saya Maulana Ivan Dika, NIM 2456260, program studi S1 Teknologi Informasi semester 2, email maulanaivandika email@gmail.com, website https://vandika.github.io. Pertanyaan pertama, kemudahan akses informasi. Ya, contoh pada pertanyaan pertama ini adalah aplikasi Info BMKG. Aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia yang bermanfaat dan memiliki kinerja yang bagus. Aplikasi ini diluncurkan agar memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kondisi cuaca, alam, dan sebagainya macam ya. Termasuk dengan perakiraan cuaca, kualitas udara, peta iklim, info gempa bumi, ataupun siaran plus resmi BMKG dan lainnya. Pengalaman saya sendiri secara personal dalam menggunakan aplikasi ini, yang pertama adalah desain pengguna yang menarik, modern, dan mudah, performa yang baik, minim error, fitur yang komplit dan berfungsi dengan baik, kompatibel dengan berbagai perangkat. Intinya pengalaman saya sendiri dalam menggunakan aplikasi ini adalah bagus dan mudah ya. Oke. Inilah tangkapan layar untuk aplikasi Info BMKG di Play Store dan beberapa orang yang memberikan review terkait penggunaan aplikasi. Kendala yang dihadapi dalam aplikasi ini adalah yang pertama, memerlukan performa yang ekstra karena banyaknya service atau lain-lain yang ada pada aplikasi. Memerlukan koneksi internet yang bagus karena akan mengambil banyak data. Kompleksitas yang tidak sesuai untuk lansia karena informasi yang ditampilkan begitu banyak ya. Nah, solusi dari kendala atau permasalahan yang ada, yang pertama adalah menggunakan teknologi khusus pengembangan Android yang lebih ringan. Ini untuk kendala yang performa. Memberikan opsi kepada pengguna untuk beberapa fitur yang ingin hanya dipakai oleh pengguna. Jadi fitur yang opsional, jadi tidak semua fitur digunakan oleh pengguna. Membuat aplikasi versi kecil atau light ya, untuk perangkat yang spesifikasi rendah. Pertanyaan yang kedua, layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Ya, Satu Sehat Mobile, aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini untuk vaksinasi dan imunisasi, memberikan pelayanan informasi kesehatan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, didukung dengan fitur yang memudahkan masyarakat agar lebih sehat ya. Yang pengalaman sendiri secara personal dalam menggunakan aplikasi ini, kemudahan dalam penggunaan Android yang sudah jelas karena ini aplikasi layanan ya. Bekerja dengan baik sebagaimana yang diinformasikan, performa yang baik, tampilan yang segar dan modern, membuat nyaman. Fitur yang lengkap, ya, salah satu pengalaman saya adalah ketika akan mengunduh sertifikat vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintah dan SDM unggul dengan kemampuan IT yang bagus. Kejelasan dari program aplikasi tersebut memperhatikan dari sisi pengguna, dukungan perangkat dan teknologi yang baru dan stabil. Dan ada dukungan dari sistem digital, dukungan sistem digital yang terintegrasi, memudahkan komunikasi untuk berbagai data ya, dari Kementerian Kesehatan berkomunikasi dengan Dukcapil atau Kependudukan dan Kependudukan Sipil untuk data personal. Oke. Pertanyaan selanjutnya ketiga, paperless dan ramah lingkungan. Paperless sendiri adalah mengurangi penggunaan kertas. Ya, salah satu aplikasi adalah Elijo yang diluncurkan oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa. Mirip seperti Google Classroom ya, pengumpulan dan pemberian tugas secara digital ya, dari oleh dosen akademik. Pengalaman saya sendiri secara personal dalam penggunaan aplikasi ini adalah kemudahan dan penggunaan pengguna. Tampilan yang segar dan modern, fitur yang berfungsi dengan baik dan sesuai, berbasis website, memudahkan mengakses dari berbagai perangkat. Keberhasilan ini adalah mengurangi penggunaan kertas karena tugas yang diberikan ya sepenuhnya dalam bentuk digital ya, dikonversi ke dalam file digital kemudian disimpan dalam penyimpanan digital. Ini akan mengurangi penggunaan kertas. Ya, pertanyaan keempat, SDM dengan background kompetensi TIK. Ya, pengalaman adalah SDM yang paham teknologi itu lebih terstruktur, jelas, sederhana, padat, lebih mengenal istilah teknis. Ya, bagaimana jika yang tidak kurang dalam pemahaman akan teknologi akan lebih bertele-tele, tidak nyambung, tidak paham hal-hal teknis, tidak terstruktur dan sebagainya. Mengapa penting SDM sumber daya manusia yang paham akan teknologi? Yang pertama, orang yang paham teknologi lebih komunikatif, ya, tidak ketinggalan zaman, mudah beradaptasi, cerdas, ahli dalam berbagai macam teknologi dan tentunya akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya, tantangan yang dihadapi jika kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang paham akan teknologi ya, tantangan yang dihadapi adalah mudah terpengaruh, terpercaya, ya, akan tertinggal dan sebagainya ya, dan seterusnya.
Pertanyaan kelima, infrastruktur yang memadai. Pengalaman adalah dari segi bangunan yang kokoh, luas, dan bagus ya, sumber listrik yang memadai, kecepatan internet yang memadai, juga perangkat komputer ya, dari segi jumlah dan spesifikasi yang memadai. Saya sendiri secara pengalaman pribadi lebih kurang ya dalam spesifikasi, namun dalam jumlah masih sudah memenuhi ya. Hal yang mendasar adalah seperti sistem digital dengan baik adalah bangunan yang kokoh, sistem aliran listrik yang memadai, dan seterusnya. Ini ada hal yang mendasar untuk mendukung sistem digital. Jika infrastruktur tidak memadai, apa yang terjadi? Ya, aktivitas tidak maksimal, kegiatan, kenyamanan, dan segi kualitas yang tidak maksimal ya, hasil yang diberikan. Ya, pertanyaan terakhir keenam, dukungan suprastruktur dari pemerintah. Suprastruktur sendiri adalah kebijakan dari pemerintah. Ya, contoh kebijakan dari pemerintah yang mengatur penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik kampus. Ya, sebagaimana pasal 36 pemanfaatan TIK nomor 4 tahun 2015 ya. Pasal 36 menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka dalam jaringan atau daring dan atau bentuk lainnya yang difasilitasi oleh TIK. Sekian dari saya untuk tugas sistem digital, sistem paradigma. Maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.